Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Raja Iblis Tianwu tetap dengan pendiriannya, seketika Suruyu meminta Tianwu meninggalkan bintang ini. Anak kecil ini berbicara dengan cara yang menarik. Kau seolah-olah memohon agar aku pergi, tetapi sebenarnya kau mengancamku agar pergi. Kau hanya memiliki kekuatan di tingkat ketiga. Dari mana datangnya keberanian dan kesombongan seperti itu? Bahkan di dunia misterius surga barat, para Buddha tingkat ketiga akan langsung menghindar saat melihatku. Ucap Raja Iblis Tianwu menatap orang di depannya dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Meskipun dia tahu tidak akan menang saat menghadapi mereka semua, namun dia tetap memberikan sindiran yang tajam. Pada saat ini langit yang kelam menjadi semakin suram. Hujan badai di langit bukannya berhenti malah semakin menjadi deras. Jika terus seperti ini, tak butuh waktu lama sebelum seluruh bintang ini tenggelam menjadi lautan. Sebagian besar suara-suara yang ada di sekitarnya mulai tenggelam oleh derasnya hujan. Sepertinya hanya para kultivator tingkat tinggi yang bisa menahan rasa dingin. Bagaimanapun, udara ini membawa rasa dingin yang menembus tulang, bahkan membuat mereka sulit bertahan. Di bawah guyuran hujan ini, kekuatan, kondisi fisik, bahkan semangat seseorang tampak sangat terpengaruh. Hujan ini membawa rasa dingin yang menusuk dan kelelahan yang mencekik. Bahkan energi spiritual di sekitarnya seolah-olah tertekan, membuat para kultivator merasa seperti terkurung. Lingkaran angin tak kasat mata yang melindungi Suruyu tampaknya mulai melemah seiring derasnya hujan. Terlihat perlindungannya menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Suruyu akhirnya sadar bahwa dia telah meremehkan Tianwu. Dia mulai mengerti kenapa dua Buddha tadi begitu ketakutan. Tianwu ternyata belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Dan kini Tianwu benar-benar menjadi ancaman nyata. Tempat ini bukanlah dunia misterius surga barat. Lagi pula, aku Taisu tidak takut padamu. Jangan terlalu sombong di hadapanku. Wajah Suruyu yang awalnya tenang kini berubah menjadi ganas. Sifat aslinya yang angkuh dan pemberani mulai terlihat. Dalam sekejap, para bawahan Suruyu bergerak dan melancarkan serangan dengan kekuatan yang penuh. Energi spiritual melesat langsung ke arah Tianwu. Tetapi Tianwu tetap terlihat tidak terpengaruh. Dengan tubuh yang besar seperti harimau, dia melompat ke arah Suruyu. Beraninya kau melawanku. Ucap suara Tianwu langsung bergema diiringi aura harimau yang mengerikan. Kau hanya punya satu kepala. Jika aku memakannya, tidak ada yang bisa menghidupkanmu kembali. Ucap Tianwu berteriak sambil tersenyum dingin. Jika kau berani menyentuhku, maka kau akan membuat seluruh Taisu menjadi musuhmu. Mengapa kita tidak mundur masing-masing selangkah? Ucap Suruyu masih tetap tenang saat menghadapi ancaman Tianwu. Saat berikutnya Tianwu perlahan mengangkat cakarnya. Sosoknya yang besar langsung memberikan tekanan yang luar biasa pada Suruyu. Tiba-tiba terdengar dua suara yang menggelegar. Bersamaan dengan itu, ada darah dan daging yang berhamburan kemana-mana. Bajingan, apa yang kau lakukan? Ucap Suruyu tertegun melihat adegan yang tidak terduga ini. Dua dari cakar Tianwu masih berlumuran darah segar, tetapi darah itu bukan milik Suruyu, melainkan berasal dari dua Buddha yang berada di dekat mereka dan kini telah mati di tangan Tianwu. Mereka yang menyerangku lebih dulu. Memakan mereka adalah hal yang wajar. Ucap Tianwu langsung menjilat darah di cakarnya. Rasa darahmu tidak enak untuk dimakan, jadi aku tidak tertarik. Setelah mengatakannya,
Tianwu segera melangkah pergi dan meninggalkan Suruyu yang masih tercengang. "Pergi atau tetap di sini, pilihlah sendiri," ucap Tianwu segera mengucapkan kata-kata ini tanpa menoleh. Pada saat itu, Tianwu tiba-tiba mendongak. Pandangannya tertuju pada Xiaoyan yang sedang memperhatikan dari kejauhan dengan senyum di wajahnya. Seketika tatapan Suruyu langsung berubah tajam dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja setelah membuat kerugian besar pada Taisu. "Kau tidak bisa pergi, membunuh ahli Taisuku dan menghancurkan inti benteng kami. Hari ini kau harus mati di sini," ucap Suruyu berbicara dengan suara yang dingin. Dalam sekejap banyak sosok yang melesat maju ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan yang mengerikan dari berbagai arah, serta beberapa kapal dewa Taisu yang mengepungnya, Xiaoyan tidak menoleh sedikit pun. Dengan kecepatan guntur ekstrim, dia melesat ke bawah dan mencari celah untuk melarikan diri. Melihat ini Suruyu tersenyum sinis. Tubuhnya berubah menjadi angin kencang kemudian mengejar Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. "Jika kau berani datang ke sini, maka kau sudah dianggap mati," ucap Suruyu langsung berkata dengan nada suara yang dingin. Di langit hanya Tianwu yang masih berada di udara. Saat Tianwu ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara angin yang mendesing. Segera 3 sosok monster tiba-tiba muncul kembali. "Raja Iblis Tianwu, kami akan mengikutimu hingga akhir." Monster buaya beruang putih dan Raja Iblis api hitam tampaknya tidak benar-benar meninggalkan pertempuran. Entah karena keinginan tulus untuk mengikuti Tianwu atau merasa tidak cukup kuat untuk bertahan sendiri, mereka akhirnya kembali untuk memberikan dukungan. "Kalau begitu, ikutlah denganku untuk menyelamatkan manusia itu. Jika kalian mencoba kabur lagi dan aku menangkap kalian lagi, maka aku akan memastikan kalian tidak akan hidup lagi," ucap Tianwu langsung mengancam mereka tanpa basa-basi. Monster buaya tampak canggung dan tersenyum masam. Dia segera berseru keras untuk memimpin yang lainnya. Adapun Tianwu, dia bergerak mengikuti mereka. Sementara itu Suruyu terus mengejar Xiaoyan. "Kau mau lari kemana? Jika dugaanku benar, kau berasal dari alam dewa kuno bukan?" ucap Suruyu terus berteriak sambil menyusul Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Melihat adegan yang mendadak ini, Suruyu merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitarnya. Matanya menyapu area tersebut dengan penuh waspada. Namun kemarahan di wajahnya semakin dalam saat melihat seluruh inti benteng Taisu telah hancur berantakan. Semua ini adalah hasil kerja keras Taisuku. "Kau berani menghancurkannya?" ucap Suruyu berteriak dengan marah. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat tangannya dan meluncurkan serangan angin hijau yang tajam ke arah Xiaoyan. Angin itu bergerak secepat kilat. Namun Xiaoyan menggunakan guntur ekstrim untuk menghindarinya. Meski begitu, sebagian dari serangan ini melukai tubuhnya. Terlihat luka besar muncul di bahunya. Jadi kekuatannya adalah angin, ucap Xiaoyan berpikir sambil mengamati. Memanfaatkan hukum elemen dari presisi seperti ini, dia jelas merupakan tingkat ketiga keabadian para dewa. Tetapi aku sudah terbiasa menghadapi lawan seperti dia, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, Suruyu berhenti di luar perangkap yang sudah dipersiapkan oleh Xiaoyan. Dia tampaknya menyadari jebakan itu dan memilih untuk tidak memasukinya. Trik yang lumayan. Tetapi membunuhmu dari jarak ini bukanlah masalah. Dia segera mengayunkan tangannya menciptakan serangan berbentuk bilah angin yang tak terlihat. Kemudian itu meluncur tanpa suara ke arah Xiaoyan. Serangan itu sulit dihindari karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun Xiaoyan segera menjejakkan kakinya ke tanah, memanggil lautan api yang sangat luas. Api itu memaksa angin menjadi terlihat, sehingga memberi Xiaoyan kesempatan untuk melihat serangan itu dan melindungi dirinya. Langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bahkan api ini mengandung kekuatan hukum. Tetapi jika dibandingkan dengan kekuatanku atas angin,
Apimu hanyalah lelucon. Cukup dengan satu hembusan, semua ini akan lenyap. Ucap Suruyu segera mengayunkan tangannya menciptakan badai besar untuk menghancurkan lautan api milik Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.